Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Honda Beat Eco, ini Beat digital. Ini tahun 2018-an kurang lebih ya. Yang takaran olinya yang masih 0,8 ya, bukan Beat yang takaran olinya yang 0,65 ya, bukan Beat new. Melainkan ini Beat tahun 2018 gitu. Nah, langsung saja ke permasalahan. Ini menurut info dari yang punya motor ya, bahwasanya masalahnya pada motor ini yaitu nggak ada tenaga di RPM bawah. Lebih tepatnya ngomongnya tersendat-sendat saat RPM bawah. Tapi setelah melaju kencang, dia layaknya tidak ada masalah gitu. Ya, biar lebih jelasnya, langsung saja kita coba nih ya. Kita test drive. Kira-kira kronologi masalahnya apakah benar seperti itu ya? Nih. Kita mulai coba nih. Keng. Untuk di bagian lampu mil injeksi, di bagian check engine ini tidak ada kedipan. Berarti menandakan bahwa tidak ada historik kerusakan di memori ECM. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada kerusakan ya. Historik kerusakan nanti kita reset, kita jumper, kita cari masalahnya dari sistem injeksinya dulu gitu. Yang penting kita coba dulu nih kronologi masalahnya seperti apa. Nanti kita dapat mensimpulkan untuk sementara dari feeling perasaan kita saat dikendarai, nanti masalahnya kira-kira di bagian mana gitu ya. Tapi nanti kita untuk pengecekannya, berhubung kita buat tutorial ini, nanti kita pengecekannya secara bertahap. Jadi prosedur pengecekan versi saya sendiri itu seperti apa gitu. Silahkan simak aja terus videonya sampai selesai gitu, sampai motor ini sembuh. Nah, yielding stopnya kita matiin dulu, karena kalau yielding stopnya kita fungsikan kayak gini. Kita coba aja dulu yielding stopnya fungsi apa enggak gitu. Stasioner normal, layaknya tidak ada masalah gitu. Saat posisi stasioner, saat posisi langsam, dan terasa getaran mesin di bagian bodi pada motor ini sendiri, terutama terasa ke bagian pantat saya. Ini terasa normal, putaran mesinnya layaknya tidak ada masalah gitu saat posisi stasioner. Nah, sekarang kita coba. Belum terasa adanya masalah. Nah, ini udah baru kerasa nih ada tuh. Nah, nanjak ke sini aja nggak ketanjak. Kalau kita gas panteng kisaran di 2000 rpm tuh. Kedenger nggak suara mesinnya? Tuh. Tuh, suara mesin ngebanting, tak. Ini gas panteng loh. Naikin gas dikit lagi. Nggak mau. Banting.
normal. Agak beda ya kalau misalkan sesudah dinyalakan agak sedikit panas, ini agak mulai kena. Tapi kalau saat pertama kita nyalakan tadi, saat mulai dikendarai, dia berebetnya parah di RPM bawah. Kita coba aja jalan. Ini versi pelan dulu. Di 20 km masih normal. Nah, 30 nya terasa sedat-sedat. Dihentak sekaligus ini respon. Kalau dihentak sekaligus dia respon. No. Oh. Ini kalau dihentak sekaligus respon. Kita coba lagi. Nah, di RPM 3000 dia langsung turun. Padahal gas ini manteng. Gas manteng, diam aja. Tapi jarum di bagian speedometer dia tuh. Blep 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 malah turun. Nah, digas lagi. Turun gas. Pokoknya saat digas, ntar dulu, berhenti dulu. Ya, kita gas mulanya dulu. Nah, jangan jauh-jauh. Kita berhenti di yang teduh. Ini di depan makam nih. Yielding stopnya masih fungsi. Nah. Oke, yielding stop masih fungsi, berarti di bagian TPS masih normal gitu. Kalau misalnya yielding stopnya tidak berfungsi, bisa jadi TPS-nya error teman-teman. Nah ya, ini di depan makam nih. Kita kasih sholawat dulu untuk para almarhum. Assalamualaikum ya ahlil kubur, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, oke ya teman-teman, ini langsung saja nih. Ini masalahnya saat kita test drive tadi di RPM bawah, lebih tepatnya di kilometer 25 sampai 30. Ini berbet blok seperti mesin gimana ya? Pokoknya di 30 km dia tersendat-sendat. Tapi kalau dia dinaikin RPM-nya, digas lagi sampai ke atas tidak ada masalah. Ya, sampai ke atas tidak ada masalah, tidak ada masalah, enak gitu. Jadi intinya ini tidak respon, bukan tidak respon ya. Kalau dari segi gas ini respon tuh.
bukan dari ketidakresponan, melainkan di angkatan, bukan di angkatan awal. Di angkatan awal enak, di angkatan tinggi enak, cuman di RPM bawah di 30 di 3000 RPM, kalau enggak di 30 km ya. Ini bermasalah, berbet, sendat-sendat. Oke. Kalau misalkan feeling saya sih, kalau masalahnya seperti ini, biasanya sebelumnya mungkin ada, biasanya nih ya, biasanya ada histori kerusakan ya, adanya konslet di bagian kabel, biasanya ada yang ngeground, bisa jadi ada yang putus sehingga timbul kode di bagian sini ya. Entah kodenya berapa, menurut feeling saya sebelumnya diperbaiki terus disambung, tapi dia tidak di reset gitu. Semakin banyak histori kerusakan yang tersimpan di memori ECM, dia walaupun tidak ada masalah di bagian komponen sistem injeksi dan komponen sensor-sensor, ini pasti berbet seperti ini gitu. Kalau terlalu banyak menyimpan histori kerusakan, tidak jauh bedanya dengan handphone teman-teman nih. Handphone teman-teman ya, kalau misalkan memorinya penuh, masuk file lagi, masuk file lagi, masuk file lagi, otomatis handphonenya akan nge-lag ya, akan lemot dimaininnya. Mencet aplikasi aja susah, baru dia kebuka. Tidak jauh beda dengan motor ini menurut feeling saya. Tapi bisa jadi juga ya, bisa jadi juga tidak menutup kemungkinan, bisa jadi juga di bagian tekanan fuel pumpnya bermasalah, mungkin tekanan fuel pumpnya minim ya, dan juga bisa jadi di bagian injektor bermasalah, bisa jadi juga, dan bisa jadi juga di bagian pempes, di bagian saringan fuel pumpnya bermasalah juga, dan bisa jadi juga tekanan BBM minim ya, tekanan BBM atau tekanan fuel pump rendah nilainya. Terus di bagian sensor EOT di jumper menggunakan resistor ya, sering saya jumpai untuk memanipulasi tekanan fuel pump gitu. Walaupun tekanan fuel pump di batas minimal, misalkan taruhlah di angka 20 PSI, tapi injektor masih bisa support gitu ya, gitu. Karena fungsi daripada resistor itu untuk memanipulasi di bagian ECM gitu, memerintahkan ke bagian injektor supaya bisa terbuka lebih lebar gitu ya. Pintu BBM keluar yang dari injektor dia lebih terbuka gitu. Intinya tekanan fuel pump lemah ya, dan di bagian injektor supaya support antara tekanan fuel pump lemah dan injektor supaya support. Kalau misalkan tidak di jumper menggunakan resistor, taruhlah lagi kita bicarakan tekanan fuel pump di angka 20 PSI ya. Kalau tidak di menggunakan resistor, otomatis di 20 PSI itu nyala juga akan susah gitu. Nyala juga akan susah, dan dia walaupun nyala digas langsung mati gitu ya. Tapi kalau menggunakan resistor bisa untuk menunda untuk sementara waktu sebelum ada biaya untuk beli di bagian rotak atau fuel pumpnya satu paket ya, bisa diakalin menggunakan resistor di bagian sensor EOT gitu ya. Atau kalau menggunakan sistem radiator, sensor ECT menggunakan resistor. Oke, sering saya jumpai masalah seperti itu ya. Tekanan fuel pump lemah diakalin supaya motornya bisa sementara dipakai menggunakan resistor. Oke ya teman-teman, langsung saja kita pulang ya, kita cek. Cara pengecekannya silahkan simak aja videonya sampai selesai. Nah, yielding stopnya masih fungsi. Tuh, pelan mah berebet. Tuh, pelan berebet. Tuh, mesinnya dak. Kalau di gaspol normal. Oke.
pindah ke tripod dulu. Nah ini kebetulan nggak ada standar gantungnya, pasang standar gantung sementara dulu untuk pengecekan. Ceklan out, bentar out. Kita untuk pengecekan kita buka box aki dulu, kita reset, kita cari masalahnya dari sistem injeksinya dulu. Kira-kira kalau ada kedipannya berapa, nanti kita bisa memvonis bahwa permasalahannya ada di sektor tertentu gitu. Kalau misalkan kedip 12 berarti injektor bermasalah. Kalau misalkan kedipnya 7 berarti EOT yang bermasalah. Kalau kedipnya 8 berarti TPS yang bermasalah. Kalau kedipnya 52 berarti CKP yang bermasalah gitu ya. Kalau kedipnya 21 berarti O2 sensor bermasalah gitu ya. Pokoknya ada banyak histori kedipan yang bisa kita vonis masalahnya kalau kedipannya berapa, tertuju pada sektor di bagian mana gitu ya. Nah, buka soket pin DLC. Yo di dia cakol. Nah, diangkat. Dicokal sama dia. Nah, gitu. Tarik. Nah, warna coklat jeung warna hijau. Nih, kalau berpatokan pada pin ya, yang di jumper yang sebelah sini nih, 1 2. Kalau berpatokan pada warna coklat dengan warna hijau. Kalau untuk motor Honda Beat dan sejenisnya seperti motor Vario, Honda Beat sama aja, jumper warna hijau dan warna coklat. Nah, coba dilihatkan lagi karena kamera. Nah, hijau warna coklat. Nah, pin sebelah sini. Oke. Sekarang kita kontak Keng. Kira-kira ada histori kerusakan nggak? Nah, teman-teman nih, saat kita jumper di bagian soket DLC, kalau misalkan dia ada kedipan, kedip, entah kedipannya berapa, baru kita bisa vonis, bisa telusuri di sektor bagian mana yang bermasalah. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan kode 12 ya, kode 12 cek di bagian injektor, berarti injektor bermasalah. Bisa jadi di bagian kabelnya putus, bisa jadi injektornya yang bermasalah, bisa jadi sebelumnya ada kabel injektor putus, ngeground, terus disambung, dipasang lagi tapi tidak di reset. Bisa jadi histori kerusakan masih tersimpan di bagian ECM. Teman-teman tinggal butuh di reset aja gitu ya, nanti sembuh. Tapi kalau misalkan teman-teman jumper di bagian sini ini ada kedipan, misalkan ya, kita contohkan kedipan 7 di bagian EOT bermasalah ya. Terus teman-teman di jumper, maksudnya udah di jumper ketahuan kode 7 misalkan, tentunya kan di bagian EOT yang bermasalah. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak perbaiki di bagian sensor EOT, dicari masalahnya, barangkali kabelnya ada yang ngeground, ada yang putus, ada putus nyambung gitu ya. Tapi tidak dicari, melainkan langsung di reset, historinya hilang ya, historinya tidak ada masalah, udah kehapus. Tapi nanti dia akan terulang lagi gitu. Kalau misalkan pusat masalahnya tidak dibenahi, tidak dicari gitu. Intinya gini, kalau misalnya ada kedipan satu jumper DLC, terus ada kedipan, entah timbulnya berapa, teman-teman melakukan riset doang, tapi tidak ditelusuri di bagian sektor tertentu yang ada masalah, tidak diperbaiki, di riset doang, percuma ya teman-teman. Nanti akan terulang lagi gitu. Kalau misalkan timbul kedipan, misalkan 7, cari dari segi fisik di bagian EOT, bisa jadi ngeground, putus nyambung. Nah, setelah diperbaiki, kalau misalnya ada yang ngeground diperbaiki, kalau misalnya ada yang putus diperbaiki. Setelah diperbaiki baru teman-teman melakukan hapus histori kerusakan. Nanti akan normal permanen gitu ya. Baiklah, berhubung saat kita cek seperti ini, di sini selalu melotot
Ya, kalau melotot seperti ini menandakan bahwa tidak ada histori kerusakan di bagian ECM. Oke, tidak ada histori kerusakan dan tidak ada sektor yang rusak. Kalau dari riset di bagian songket DLC, ya melakukan riset di bagian sistem injeksi seperti ini melotot berarti tidak ada masalah gitu. Ya, logikanya. Nah, sekarang kita perbaiki, kita cek. Ya. Dari komponen yang tidak bisa terbaca oleh check engine, oleh ECU, ya. Walaupun ada kerusakan, contohnya jadi tidak bisa timbul di bagian sini. Contohnya seperti tekanan fuel pump, ya. Tekanan fuel pump lemah, ini tidak akan terdeteksi oleh lampu check engine. Busi bermasalah, tidak akan terdeteksi oleh lampu check engine. Oke, cangklong busi bermasalah tidak akan terdeteksi oleh check engine gitu, ya. Gitu. Oke. Injektor mampet, banyak kotoran di bagian saringan injektor, ini tidak akan terdeteksi oleh lampu check engine. Nah, oke. Sekarang kita matikan. Cabut songket DLC, berarti di bagian ECM tidak menyimpan histori kerusakan. Nah, sekarang ke bagian cek tekanan fuel pump dulu. Paling mudah untuk mencari masalah saat kita jumper di bagian soket DLC. Kalau tidak ada histori kerusakan, paket not dah. Kalau tidak ada kerusakan, ya. Oh, nya, bayar. Ayo gini dia, coba. Nah, dompet aya. Lain pilok eta mah. Iya, lem gasket semprot. Ya, kalau misalkan tidak terdeteksi oleh ini, tidak ada kerusakan, contohnya seperti ini selalu melotot, berarti bisa. Cara pertama yang mesti harus dicek paling mudah yaitu buka di bagian sini, cek tekanan fuel pump. Cara ceknya kayak gimana? Menggunakan pressure tekanan fuel pump gitu. Ya, kalau menggunakan piling agak susah gitu. Agak susah bagi pemula. Kalau yang udah senior, yang udah suhu mah tidak menggunakan alat juga udah kerasa gitu. Kalau tekanan fuel pump yang lemah. Karena di sini buat tutorial, makanya kita menggunakan cara yang termudah yaitu menggunakan pressure tekanan fuel pump. Untuk menjelaskan juga mudah. Kalau misal menggunakan piling, bagaimana nanti saya menjelaskannya gitu. Ya. Sebenarnya kalau tidak menggunakan ini juga udah gampang mengecek tekanan fuel pump bermasalah. Tapi karena tutorial untuk mempermudah untuk menjelaskannya dan untuk mempermudah melihat tekanannya ada berapa gitu. Coba nyalakan. Untuk sementara ini tekanan fuel pumpnya normal, bagus di angka 40. Ya. Tekanannya mantep di angka 40. Tuh. 42 bahkan masih dibilang nilai maksimal kenormalan gitu. Ya, normal 42 PSI. Oke. Berarti untuk sementara bukan di bagian tekanan fuel pump gitu. Ya. Tuh, kalau gini kan menggunakan alat enak. Jadi kita tidak sembarangan bongkar-bongkar di bagian fuel pump. Kalau menggunakan alat kayak gini tekanannya 40 ya udah berarti tidak ada masalah di bagian tekanan fuel pump, di bagian rotak dan di bagian saringannya juga tidak ada masalah gitu. Coba saat posisi berbet. Tuh, pas berbet. Nah. Pas posisi tadi Kang siaran pas posisi tadi. Biasanya di pas 30 tadi dina 30 eta berbet biasana. Jarumna 30. Tuh. Awalnya. Lon-lonan manteng set, lon jasa ngarurut mbak. Ceklan kod ya, tekanan fuel pump. Kalau nggak ada beban dia terasa ringan, jadi harus ditekan sedikit rem biar ada beban. Tuh. Manteng be manteng. Lon-lonan.
Nah teman-teman ya, pas tadi berbet, teman-teman kalau misal memperhatikan saat tadi bunyi deg 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 deg. Jadi tekanan bensin di bagian sini ini tidak turun, di angka masih tetap 42. Yielding stop papahan. Nah, coba gas amet. Ya, kalau teman-teman memperhatikan tadi pertama saat dicek saat posisi berbet dia tetap di angka 40. Tapi ini di angka 40, tetap di angka 40 ya. Berarti tekanan pulpam tidak masalah, terkecuali pas kondisi berbet tekanan pulpam dia langsung turun down. Blok misalkan ke angka 30 atau 20 berarti fix masalahnya di bagian tekanan pulpam. Bisa jadi di bagian pempes yang bermasalah. Kalau misalkan saat posisi berbet langsung tekanan pulpamnya turun down ke bawah blok 20 atau 30, berarti fix masalahnya di bagian saringan pulpam, pempes yang bermasalah. Kalau ini saat posisi berbet tekanan pulpam masih di angka 42 PSI. Datar, normal ya, tekanannya diam aja di angka 42. Jadi tidak ada masalah di bagian tekanan pulpam. Nah, sekarang matikan keng. Nah, sekarang melakukan proses pengecekan yang selanjutnya ke bagian busi, gitu. Ke bagian busi, kalau busi di bagian busi aman-aman saja dari segi fisiknya, gitu. Bersihkan di bagian injektor. Ya, injektornya mungkin kotor, gitu. Bisa jadi saringan udara juga, nanti kita bertahap. Saringan udara di bagian sini mampet juga ya. Ini juga tidak akan terdeteksi oleh lampu cek engine, gitu. Tekanan pulpam lemah tidak terdeteksi oleh lampu cek engine. Dan juga businya bermasalah, rusak, tidak akan terdeteksi oleh lampu cek engine, gitu. Injektor mampet tidak akan terdeteksi oleh lampu cek engine, terkecuali rusak di bagian injektor, error, terkecuali ngeground di bagian kabelnya, baru dia akan terdeteksi oleh lampu cek engine. Filter udara juga dilihat dari kondisi segi fisiknya, gitu. Tapi biasanya kalau dari filter udara itu terasa nahan, teman-teman. Ya, nggak berbet tapi nahan. RPM bawah dia respon, tapi saat RPM atas dia membutuhkan udara yang cukup banyak, gitu. Ya, kalau mampet di bagian filter dia akan gimana ya? Dia akan kesusahan untuk bernapas. Dia nahan. Di gas full bukannya maju, dia malah nahan, gitu. Seperti TPS yang bermasalah. Kalau TPS sih lebih ke blok mesin mati, gitu. Tapi turunin gas dia langsung jerung, gitu. Lari lagi. Sekarang kita buka busi, buka jok aja dulu nih biar aku seorang diri hanya berteman. Ya Kang ya, bawa dia ya. Ke busi. Yo gitu beyo. Oke. Kita lihat dari busi dulu. Kalau tekanan pulpam tadi teman-teman bisa lihat sendiri dia normal. Filter udara ini bersih, terus segini bersih. Tidak perlu kotor banget. Biasa sih masalah pada umumnya kalau berbet kayak gini tekanan pulpam yang paling banyak masalah yang saya jumpai. Kalau berbet kayak gini tekanan pulpam lemah. Tapi ini mah tekanan pulpam oke, di angka 42 PSI. Kira-kira masalahnya di bagian mana nih? Kuil bocor juga bisa jadi, karena saya juga pernah menjumpai masalah kuil bocor untuk Honda, gitu. Bocornya di sini nih biasanya nih. Dari kuil ini bocor, ya percikannya saat terkena beban dia petik keluar ke baut ini nih, ngeground keluar percikannya.
bocor di perjalanan gitu. Coba lihat dari segi fisik busina. Kita lihat dari bentuk fisik businya. Panas guys. Nah, kalau untuk dari segi fisik businya ini merah bata. Merah bata berarti oke dong, gitu, tidak ada masalah. Merah bata. Tuh. Cuman di bagian ujung elemen businya ini agak sedikit berkerak, nanti kita bersihkan gitu ya. Aman. Busi aman, busi aman. Belah hadap dah. Ini juga di bagian sini bisa jadi ini sobek atau ngeground nantinya ke bagian body. Tapi kalau misalkan ngeground, ini pasti akan timbul kedipan. Yakin akan timbul kedipan, walaupun misalkan tidak timbul kedipan, saat di jumper dia pasti akan timbul kedipan. Kalau pernah ada histori ngeground ke bagian body, di bagian kabel gitu. Oke. Ngadut tuh. Kabelnya keng ya? Kabelnya ya? Iya jerot tuh, coba dulu. Kita mau atum doang. Atum lah doang. Ya, guys. Oh, berarti nanti sampai bolong. Nah, ini juga kabel ini teman-teman ya, bisa jadi kalau di bagian sobek di bagian sini kegeser-geser ke bagian box filter, dia akan berembet, bisa jadi mati mesinnya. Kalau misalkan di bagian sini biasanya kode 52 gitu. Biasanya timbul, tapi ini tidak ada timbul kode, berarti tidak ada masalah dong di bagian sini. Nanti kita gantung aja. Nah, sekarang gini teman-teman ya. Buka di bagian injektor, Keng. Coba injektor buka. Takutnya injektornya yang bermasalah gitu. Ya kabel iya lah ya. Ya non bau obeng. Buka injektor, kita coba pakai injektor yang ini dulu di ada nih. Untuk coba doang. Injektor. Buka injektor dulu. Hah? Nah, ini dia. Cabut ya tenaknya. Cabut jorona. Nah, kita lihat nih. Biasanya di bagian dalam injektor, bagian dalam saringan di bagian sini ini kotor biasanya. Kotor tuh, Keng. Belum. Hah? Belum.
Tuh kotor tuh teman-teman tuh. Coba mana lagi yang tadi ya? Tuh ya, coba ketrukan deh. Tuh kotor. Ini kemungkinan nih, ini yang kepunyaan motor ini yang di dalam rumah, di dalam bengkel nih, bekas tapi masih oke. Nah ini yang baru dilepas nih, kita lihat kotor dalamnya. Tapi nggak kotor-kotor banget loh. Nggak kotor-kotor banget. Kalau kita lihat di bagian tangki, takutnya ada airnya doang nih. Soalnya banyak kasus saya juga menjumpai sering di bagian tangki ini ada berkarat gitu, ada airnya biasanya. Kalau ini nggak karat, berarti aman dong gitu, tidak terkontaminasi dengan air. Nah sekarang kita coba aja dulu tanpa di reset dulu ya teman-teman, supaya teman-teman tahu masalahnya gitu di bagian mana. Ini pakai injektor yang ini dulu. Ini kepunyaannya. Ini injektor yang kode 4 KZL. Pakai yang KZL nggak apa-apa, bisa dipasang. Susah dikasih pelumas dulu. Sekarang kita pasang. Keng coba pasang Keng. Ya, orang kalau kamera ganti. Kita coba injektor yang bekas dulu. Izinnya mana Bang ternyata. Nanti kita cek lagi. Ini demi memperjelas masalahnya, kan kita bikin tutorial. Nanti teman-teman kalau misalkan kita perbaiki di bagian injektor, kita reset langsung, kita ganti busi langsung, nantinya tidak dapat edukasi masalahnya di bagian mana. Kalau misalkan satu persatu kayak gini, pasang injektor, ya pasang dia. Busi pasang. Busi pasang. Jadi kita benahi dulu, dua dulu ya. Busi kita bersihkan, injektor kita ganti sementara pakai yang bekas. Untuk filter udara tidak diapa-apain karena masih bagus. Kita pasang lagi. Jangan banyak-banyak dulu, dua aja dulu baunya yang dipasang. Nah, dua aja dulu yang dipasang. Nanti kita test drive lagi. Pasang joknya satu aja yang dipasang, bautnya yang ini. Kanan kiri nggak usah.
coba hidupin dulu. Coba hidupin dulu. Gas. Berbet gak? Bisa langsung gak? Bisa. Guys, pasang jok jajal lah, kayak nggak jajal. Nah. Pasang jok. Kalau misalnya ini sembuh, berarti injektor yang bermasalah gitu. Kalau misalkan kita bicara lagi sembuh, berarti ini injektor yang bermasalah. Bisa jadi ini injektornya, bisa jadi si kotoran ini sudah masuk ke bagian, lolos dari saringan injektor, lolos dari saringan pertama injektor, dari sini masuk ke bagian dalam. Kalau sudah masuk ke bagian dalam, susah ngebersihinnya, bro. Ya, injektor tersumbat juga, kotoran masuk ke bagian dalam, ke bagian sini, ini tidak akan terdeteksi kerusakan kedipan di bagian check engine gitu, ya. Terkecuali kerusakan di bagian elektriknya, di bagian komponen bagian dalamnya, ya, di bagian dalam, entah di bagian resistornya yang bermasalah di bagian dalam, baru dia akan terdeteksi kedipan 12 di bagian kompu check engine. Kita coba lagi test drive. Kayak lihat apa kayak jangan jajal doang sih. Kayak nggak ganjal tuh nutup buka bu. Standar alan lah. Standarnya lepas dulu. Nah, sekarang kita coba lagi nih. Masih ayah. Masih ayah. Ini kalau digantung tadi normal, tapi kalau diturunin terkena beban. Nah, ini berbet. Berarti lain injektor ya, Kang?
masih gede Pak. Itu lihat injektor ya. Coba buka injektornya. TDP bisa gantinya. Ganti, baru buka jok nih Pak. Berarti tekanan full pump mau masalah. Ganti injektor, coba di reset baik ya. Cuman cager di reset baik. Ya. Tapi injektor mau ganti baik. Injektor pakai bawahnya lagi, kita reset aja dulu. Pernah di reset tak? Encan? Biasanya kan tadi nangis dihadekan di bengkel. Encan? Coba kita reset aja, walaupun tidak ada histori kerusakan. Coba kita reset, kita refresh di bagian ECM supaya segar lagi gitu. Bisa jadi juga pindah mode sendiri gitu, dari mode 1, mode 2, mode 3, mode 4 pindah. Karena untuk pada dasarnya mode 1 itu lebih utama gitu, lebih oke. Coba kita reset, berebet apa enggak. Jadi dong namanya. Pakai oli guys. Hasilnya. Nah, hasilnya baik. Ya putri kan. Berarti bukan di bagian busi, bukan di bagian injektor. Buktinya busi dibersihkan, injektor diganti masih tetap. Coba standar 2 dikeng pasang dia. Baik, sabaran boga motor pernah di reset. Pernah ya. Nah, coba aja kita reset. Mana song? Iya tak kabel teh keng. Kita reset. Karena menurut info dari yang punya motor ini belum pernah di reset semenjak beli, semenjak punya motor ini. Untuk perisetannya kan ini nggak ada standar hiji tapi lep. Standar hiji ini lep. Nah, kan ini nggak ada histori kerusakan, tapi tetap kita reset aja. Untuk cara presetannya ini kontak off, kontak on, ceklek, hitung 1, 2, 3, 4, 5, cabut 1, hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5 pasang. Intinya gitu ya. Sekarang kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, cabut 1, 2, 3, 4, 5 pasang. Nah, ini kalau misalkan reset berhasil, kalau misalnya ada histori kerusakan, dia akan berkedip secara kontinu. Berhubung di bagian sini ini tidak ada histori kerusakan yang tersimpan di bagian sini, memori ECU, ini tidak akan berkedip selalu melotot. Oke, ya, histori kerusakan tidak ada. Makanya
makanya ini selalu melotot. Ya, kalau misalkan ini tidak ada histori kerusakan, mau di reset beberapa kali pun ini tidak akan menandakan bahwa adanya reset berhasil. Dia akan selalu melotot apa yang dihapus gitu. Sedangkan kerusakannya juga nggak ada. Nah, sekarang kita reset ke bagian EOT. Kalau misalkan cabut Keng EOT Keng di jumper. Kalau misalkan yang menggunakan air radiator, matikan dulu. Kalau yang menggunakan air radiator, sensor ECT letaknya di bagian sana, di bagian boring, area boring sebelah kanan. Kalau yang tidak menggunakan radiator, dia EOT namanya, di sini letaknya, di bagian dalam standar samping. Cabut aja dulu. Kalau misalkan biasanya susah kalau misalkan belum pernah buka-buka di bagian sensor EOT, kancingannya kotor biasanya. Padahal ini udah nyetrek, udah terbuka penguncinya. Jumper Keng. Kalau di bagian sensor EOT di sini nanti pasti akan ada tanda-tanda berhasilnya di bagian reset. Kalau berhasil di bagian reset, dia akan berkedip secara kontinu di bagian lampu cek engine. Untuk meresetan di bagian TP atau di bagian sensor EOT sini, cara resetnya kontak ceklek 1 2 3 4 5 cabut blok, matikan kontak gitu ya. Ntar dulu, pokoknya intinya saat di kontak on ceklek, lampu cek engine menyala ceklek, cabut, udah beres gitu doang. Nah, sekarang kita praktekkan nih. Sekarang masih terjumper, kita hitung aja sampai 5. 1 2 3 4 5 cabut Keng. Guys, lepas BKB. Nah, udah dilepas semua. Nah, ini akan berkedip secara kontinu. Tuh, menandakan reset TP berhasil. Kontak off, ceklek, pasang deh. Soket, Pak. Ulah. Nah, soket terpasang. Nanti terakhir kita reset mode. Selanjutnya reset mode. Kita kembali ke mode awal. Takutnya ini udah rubah mode dengan sendirinya gitu, error, jadi pindah ke mode 2, mode 3 atau mode 4 gitu. Kita kembalikan ke mode 1. Cara reset mode 1, gas full, kontak setelah berkedip lepas ceklek. Nanti dia akan tanda berhasilnya, dia akan berkedip satu kali, klub. Lambat tidak berkedip, dia kedip lagi. Lambat tidak berkedip, dia kedip lagi. Yang ada jeda. Nanti itu menandakan setel mode berhasil, mode 1. Klek. Kontak. Setelah berkedip lepas. Dah. Dia akan berkedip satu kali, klep. Nah, itu menandakan mode 1 berhasil. Tidak usah mode 2, mode 3 dan mode 4. Cukup mode 1 udah oke gitu. Karena mode 1 itu lebih utama dibanding mode 2, mode 3 dan mode 4. Oke, udah selesai. Matikan. Cabut soket DLC, ceklek, kontak. Ini mudah-mudahan sembuh tanpa adanya spare part yang diganti, cuma di reset doang. Respon sih, coba kalau gini sih tadi juga normal. Kalau digantung, coba kita turunkan pakai jok lah, kita coba terkena beban badan kita ditaikin, apakah masih sendat-sendat. Kalau sendat-sendat nanti kita tindak lanjuti kira-kira masalah di bagian mana gitu ya. Kita ini dulu kita skip videonya gitu, kita cari dulu masalah, nanti kalau udah ketemu baru kita videokan lagi, kasih tahu masalah di bagian mana. Ini mudah-mudahan di reset aja udah sembuh nih, gak ada masalah gitu. Mudah-mudahan cukup di reset tanpa harus ada spare part yang diganti. Kalau misalkan ini sembuh,
alasan teknisnya kayak gimana saya nggak tahu ya, alasan teknisnya kayak gimana. Intinya di reset ini sembuh gitu. Untuk pencarian masalah kita reset, kita cari kedipannya nggak ada, tidak ada menandakan adanya kerusakan. Kita coba, mudah-mudahan sembuh. Kalau sembuh ya alhamdulillah, kalau nggak sembuh kita cari lagi masa. Nah, respon. Oh, enak. Oh. Di sini juga nggak berebet, pas naik ke sini pelan-pelan dirurup. Tuh. Tuh. Oh, nggak berebet. Oh. Enggak berebet. Ya mudah-mudahan sembuh. Nah, kalau benar sembuh tanpa diganti spare part, cuma di reset doang, wah ngerjain ini motor. Pelan dulu 20. Alhamdulillah sembuh bosku. Ini ternyata cuma di reset doang. Ngerjain lo motor, cuma di reset doang sembuh. Di 30 km dia normal, nggak berebet. Di 20 normal, apalagi ke 40 ke atas. Karena sebelumnya juga di 40 ke atas nggak ada masalah. Masalahnya di 40 ke bawah, 20 ke atas dia berebet. Tapi ini udah enggak. Yielding stop masih fungsi. Mati, up, mati. Nah, gas. Yielding stop masih fungsi. Enak, nggak berebet. Tas panas guys. Pelan. Nggak ada masalah, enak. Nih perhatikan nih, kita urut pelan-pelan. Jarumnya ada jeda nggak? HD. Normal ngeunaheun. HD guys. Ya cuman di reset doang gitu. Ini minta di reset doang gitu. Nggak ada yang diganti, sekalian aja Keng. Filter disemprot, kabel digantung, kabel-kabelnya digantung. Kabel-kabel ini teman-teman ini digantung. Ini juga mau bentar lagi mau kena di dalam. Untuk mencegah terjadinya putus di bagian kabel, nanti ini kita gantung ke atas. Ya.
kayaknya motor ini belum ada sentuhan servis di bagian sistem injeksi dan kelistrikannya gitu. Karena dari segi fisik di bagian komponen, di bagian kabel dan sebagainya ini masih gres gitu. Dan juga sensor TPS juga di sini tuh. Ini ada tandanya. Kayak cat-cat gitu. Ini belum ada rubahan titik-titiknya tuh. Berarti belum pernah ada pembukaan di bagian sini. Dan cat di bagian L bintangnya ini nggak ada luka. Berarti menandakan belum ada pembukaan di bagian TPS dan sensor di bagian sini nih. Sensor apa ini lupa saya namanya. Oke. Ya, ternyata ini butuh riset doang ya teman-teman. Ngerjain juga nih motor ya. Tapi alhamdulillah di sini kita dapat di luhur nakardus. Talah. Nah. Ya, di sini kita dapat edukasi pelajaran untuk menentukan suatu masalah gitu. Kalau misalkan teman-teman cek di bagian tekanan pulpa bagus, injektor dicek pakai yang baru masih tetap berebet, busi dibersihkan atau diganti masih berebet juga gitu, ya. Gitu. Lakukan riset. Gitu. Walaupun saat kita riset ya di jumper di bagian soket DLC itu tidak ada menandakan bahwa adanya kerusakan. Lampu mil cek engine tidak berkedip. Jadi tidak ada menunjukkan bahwa di sektor tersebut, sektor tertentu ada yang bermasalah gitu. Pokoknya riset aja. Untuk alasan teknisnya saya nggak tahu ya teman-teman. Buktinya ini di riset sembuh. Ya mungkin bisa jadi berubah dari mode 1 ke mode 2, dari mode 2 mode 3 gitu. Rubah dari mode 1 intinya. Kalau misalnya rubah dari mode 1, mode 2, mode 3, mode 4 itu pasti ada perubahan gitu, nggak enak gitu. Kalau untuk di jalanan-jalanan di sini gitu, kondisi jalannya seperti ini, enak pakai mode 1 karena mode 1 itu lebih utama. Kenapa diadakan mode 2, mode 3, mode 4 segala? Nggak tahu ya, tanyanya ke sana ke profesor yang buatnya. Kenapa diadain mode 1, mode 2, mode 3, mode 4 gitu? Kenapa nggak pakai mode 1 aja? Nggak tahu saya alasannya. Dan juga bisa jadi saat di reset sensor TP tadi TP-nya error. Tapi kalau error pasti ada kedipan ya ke bagian cek engine gitu. Mungkin errornya cuma sedikit gitu. Errornya sedikit di reset aja sembuh gitu. Ya. Kalau orang ya agak sedikit stres gitu. Tapi dengan di nontek yang diteke tuh teke bagi huluna gitu tak cager kan. Dengan teknik kumahakeun. Jadi belum seberapa errornya gitu. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mungkin ini durasinya panjang sekali dan juga saya males untuk potong-potongnya, untuk edit-editnya. Kita upload aja semuanya 1 jam 4 menit. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada salah-salah dalam perkataan, dalam segi apapun saya minta maaf. Ya. Di sini kita bukan menggurui, tapi kita untuk mencoba mempublikasikan cara kinerja kita untuk memperbaiki sepeda motor. Adapun teman-teman mau ngikutin cara saya enggak juga enggak, tidak masalah. Ya mudah-mudahan juga ini menjadi ladang pahala kalau untuk teman-teman semua yang bisa membutuhkan gitu video ini, yang merasa bahwa video ini bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala bagi saya yang menyebarluaskannya. Oke. Karena ada juga yang nanyain Bang Alvin kenapa memperbaiki motor di video kan gitu. Apakah enggak takut nantinya bengkelnya sepi gitu? Ya teman-teman, gini prinsip saya. Kalau ilmu itu semakin disebarluaskan, itu akan semakin berkah gitu. Ya, akan semakin bertambah. Ilmu kita akan semakin bertambah. Kalau pelit ke bagian ilmu, ya terima konsekuensinya. Ilmunya cuma segitu-gitu aja, nggak akan bertambah gitu. Dan juga ada pepatah, ada kata-kata, bukan pepatah, lebih tepatnya kata-kata sering saya jumpai, sering saya lihat di media sosial. Kalau ilmu bisa di copy paste, tapi kalau milik rezeki itu nggak akan bisa sama sekali ya.
Karena milik rezeki seseorang itu tidak bisa tidak bisa berbeda gitu. Inti milik dan rezeki manusia itu berbeda, walaupun orangnya itu ilmunya sama, satu dengan satu ilmunya sama, satu orang ini dengan satu orang ini ilmunya sama, tapi milik dan rezekinya itu pasti berbeda gitu ya. Oke. Ya, ini terlalu jauh pembicaraannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.